Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all audience, lecturer, and fellow friend. I would like to say thank you for coming to my presentation. I'm glad to see you all. Allow me to introduce myself. My name is Akil Parwan. My student number is D1011910003, and I'm from Laboratory of Regional Planning, Tourism, and Disaster Mitigation. In this occasion, allow me to show you my research entitled Spatial Impact of the Flood on Informal Settlement Area based on flood modeling in Bontoala and Wajo District, Makassar City, supervised by Mr. Dr. Engineering Abdul Rahman Rashid, STMSI, and Miss Marley Valenti Pantandianan, STMT PhD. For all the audience, please allow me to start my presentation by explaining my outline, then I will use bahasa for the rest of my presentation. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Pada outline presentasi hari ini terdapat latar belakang, tujuan penelitian, lokasi penelitian, alur pikir, kajian literatur, metode penelitian, tujuan penelitian pertama, tujuan penelitian kedua, dan tujuan penelitian ketiga, dan penutup. Kemudian, pada latar belakang, berdasarkan RT/RW Kota Makassar 2015-2034 menyatakan Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana banjir di Kota Makassar, serta Kota Makassar mengalami peningkatan laju kepadatan penduduk setiap tahunnya, di mana salah satu faktor penyebab banjir adalah kepadatan lahan terbangun. Sedangkan kepadatan tinggi pada kawasan perkotaan menyebabkan masyarakat membangun permukiman informal. Selain itu, bencana banjir dapat menyebabkan kerugian pada sektor rusaknya rumah, barang-barang kendaraan bermotor, infrastruktur fisik, dan prasarana sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, sehingga perlu dilakukannya flood modeling untuk mengetahui area rawan banjir sebagai salah satu langkah dalam penanggulangan bencana. Flood modeling itu sendiri merupakan salah satu model hidrolika yang terintegrasi pada SIG atau Sistem Informasi Geografis, dan salah satu model hidrolika yang dapat melakukannya adalah metode HECRAS atau Hydrological Engineering Center River Analysis System. Untuk tujuan penelitian terdapat tiga. Yang pertama untuk mengetahui kondisi existing di wilayah penelitian, yang kedua membuat model simulasi banjir di wilayah penelitian, dan yang ketiga yaitu mengetahui dampak spasial dari permodalan banjir pada kawasan informal di wilayah penelitian. Lokasi penelitian sendiri terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo, yang memiliki total 20 kelurahan, berbatasan dengan Kecamatan Ujung Tanah pada utara, Kecamatan Talo pada sebelah timur, Kecamatan Ujung Pandang dan Makassar pada sebelah selatan, dan Selat Makassar pada sebelah barat wilayah penelitian. Luas dari setiap kecamatan, yaitu Kecamatan Bontoala memiliki luas 2,1 km persegi, Kecamatan Wajo memiliki luas seluas 1,99 km persegi, dan diakumulasikan maka wilayah penelitian memiliki luas seluas 4,09 km persegi. Untuk alur pikir penelitian terdapat input, subvariable, analisis, output, dan setiap tujuan pada penelitian ini saling terintegrasi. Kemudian untuk kajian literatur, peneliti menggunakan yang pertama curah hujan kawasan, peneliti menggunakan rumus Polygon Tyson atau metode Polygon Tyson untuk mengetahui curah hujan kawasan yang terdapat di wilayah penelitian. Kemudian untuk intensitas hujan, peneliti menggunakan rumus Mononobe ABM untuk mengetahui intensitas hujan per jam pada wilayah penelitian. Kemudian mohon maaf. Kemudian untuk koefisien kekasaran Manning, peneliti mengacu pada SNI 2830/2008 untuk mengetahui koefisien kekasaran Manning pada wilayah penelitian, dan koefisien limpasan peneliti mengacu pada SNI 03-2415/1991 revisi 2004 untuk mengetahui nilai koefisien limpasan pada wilayah penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri terdapat tabel variabel penelitian, di mana terdapat tujuan penelitian, variabel, subvariabel, kebutuhan data, jenis data, teknis data, dan juga output. Selanjutnya, kita sampai di tujuan penelitian pertama, yaitu mengetahui kondisi existing di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo. Yang pertama yaitu kawasan banjir. Berdasarkan pada peta kawasan banjir tersebut didapatkan melalui proses wawancara pada stakeholder terkait di setiap kelurahan. Dan hasilnya yaitu di wilayah penelitian terdiri dari 74 kawasan banjir yang tersebar di 20 kelurahan dengan luas kawasan banjir sebesar 71,32 hektar. Kecamatan Bontoala sendiri memiliki 43 kawasan banjir dengan luas 36,44 hektar, dan Kecamatan Wajo memiliki 31 kawasan banjir dengan seluas 34,87 hektar. Selanjutnya, tutupan lahan pada wilayah penelitian dilihat pada peta terdapat 8 jenis. Yang pertama yaitu jalan, kedua badan air, ketiga RTH, keempat permukiman, kelima permukaan diperkeras, keenam semak belukar, ketujuh tanah terbuka, dan kedelapan tempat kegiatan seperti komersial dan juga fasilitas sosial.
Untuk model elevasi digital sendiri atau digital elevation model terlihat pada peta dan penelitian, elevasi berada pada rentang 0 hingga 20 meter di atas permukaan laut. Kemudian untuk curah hujan sendiri, peta curah berdasarkan di layar tersebut adalah peta curah hujan kawasan Kota Makassar yang kita gunakan berdasarkan metode Pologentesan menggunakan 5 stasiun curah hujan yaitu Barombong, Biring Romang, Patere, Sultan Hasanuddin dan juga wilayah 4. Dan didapatkan bahwa Kecamatan Botol dan Kecamatan Wajo atau wilayah penelitian saya berada di stasiun Patere, 100% berada di stasiun Patere. Dan curah hujan maksimum tertinggi pada 5 tahun terakhir di stasiun Patere sebesar 219 mm pada bulan Desember 2021. Kemudian untuk kawasan permukaan informal atau subvariabel terakhir, peneliti menggunakan 6 indikator dalam menentukan kawasan permukaan informal. Yang pertama yaitu ketidaktersediaan jalan, jalan yang tidak beraturan, kurangnya vegetasi, kurangnya ruang terbuka, kepadatan yang tinggi, dan bentuk permukaan yang tidak teratur. Peneliti melihat observasi dari citra dan juga observasi langsung ke lapangan. Dan terdapat 8 tipologi pada kawasan informal. Yang pertama adalah berbentuk kawasan, yang kedua berada di tepi air, yang ketiga lereng, yang keempat lahan pemakaian terbatas, trotoar, keterkaitan dengan kawasan sekitarnya, bagian belakang kawasan, dan berbentuk pagar. Maka didapatkan berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti, maka didapatkan peta sebaran permukaan informal di wilayah penelitian, di mana terdapat 56 area kawasan permukaan informal, di mana Kecamatan Bontoala memiliki 47 area kawasan informal dengan luas 12,29 hektar, Kecamatan Wajo hanya memiliki 9 kawasan informal dengan total luas 2,15 hektar, dan wilayah penelitian totalnya memiliki 56 area dengan total luas seluas 14,43 hektar. Berdasarkan tipologinya terbagi menjadi dua, dan oleh karena itu, kawasan wilayah penelitian memiliki dua tipologi kawasan informal. Yang pertama backstage dan juga waterfront. Terdapat 53 area bertipologi backstage dan juga 3 area bertipologi waterfront di wilayah penelitian. Kemudian masuk di tujuan penelitian kedua yaitu membuat model simulasi banjir di Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo. Untuk pertama adalah subvariabel pertama adalah modifikasi medan atau terrain modification. Hasil modifikasi dam dapat terlihat pada layar. Dam tersebut sudah termodifikasi berdasarkan jaringan drainase, jalan, dan kanal yang sudah diolah. Untuk elevasi sendiri tetap berada di rentang 0 hingga 20 meter, tetapi pada hasil tersebut dapat terlihat pada hasil tersebut bahwa drainase, jalan, dan kanal memiliki elevasi yang lebih rendah dari sisi kanan dan kirinya seperti yang seharusnya terjadi. Kemudian subvariabel kedua yaitu aliran air dua dimensi atau 2D flow area. 2D flow area sendiri terbagi menjadi dua parameter. Di Heklas sendiri itu berdasarkan curah hujan kawasan yang berada di area permodelan. Terdapat dua parameter yaitu Patere dan wilayah 4. Tetapi untuk stasiun wilayah 4 atau parameter wilayah 4 itu dapat ditiadakan karena tidak bersinggungan dengan wilayah penelitian. Untuk sel komputasi sendiri memiliki panjang dan lebar masing-masing sebesar 3 meter. Hasil komputasi sel pada parameter Patere sebanyak 1.368.309 sel. Kemudian kita masuk ke subvariabel ketiga yaitu data tutupan lahan atau land cover data. Yang koefisien kekasaran Manning terdapat koefisien kekasaran Manning dan koefisien limpasan. Koefisien kekasaran Manning mengacu pada SNI 2830.2/2008 dan terdapat 4 nilai. Nilai koefisien kekasaran Manning mempengaruhi kekasaran saluran dan kecepatan air. Semakin besar nilainya, maka kecepatan aliran air makin kecil. Selanjutnya adalah koefisien limpasan pada data tutupan lahan mengacu pada SNI 032415-1991 revisi 2004. Nilai koefisien limpasan mempengaruhi besaran aliran air hujan yang mengalir di area tersebut. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula air hujan yang mengalir pada area tersebut. Kemudian di subvariabel keempat atau terakhir yaitu simulasi aliran tidak permanen atau unsteady flow simulation. Yang pertama yaitu intensitas hujan per jam dan yang kedua adalah pasang surut air laut. Intensitas hujan per jam berdasarkan rumus mononomial BABM yang dilakukan pada curah hujan maksimum pada bulan Desember 2021 sebesar 219 mm didapatkan hasil seperti berikut dengan intensitas hujan tertinggi pada jam ke-12 sebesar 75,92 meter per jam. Perlu untuk pasang surut air laut didapatkan dari BIG, data BIG yang didapatkan pada tanggal yaitu data pasang surut pada tanggal 6 Desember 2021 dengan puncak tertinggi pada ketinggian 2,3 meter pada pukul 11.40. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan permodelan banjir dengan kawasan banjir. Terdapat 4 skenario. Skenario pertama adalah permodelan banjir dengan memasukkan data pasang surut dengan nilai land cover data. Skenario kedua yaitu permodelan banjir dengan memasukkan data pasang surut tanpa nilai land cover data. Skenario ketiga yaitu permodelan banjir dengan memasukkan nilai land cover data tanpa data pasang surut. Dan skenario terakhir yaitu permodelan banjir tanpa memasukkan nilai land cover data dan juga data pasang surut. Terdapat berikut hasilnya. Memiliki kedalaman banjir tertinggi yang berbeda
berbeda dan juga memiliki luas banjir yang berbeda. Tetapi semua skenario ini teriris oleh 74 area kawasan banjir, meskipun tidak secara keseluruhan area kawasan banjir tergenang pada area permulaan banjir. Sehingga skenario pertama dipakai untuk analisis selanjutnya, dikarenakan skenario tersebut merupakan permulaan banjir dengan parameter yang lebih lengkap daripada skenario lainnya, karena terdapat data pasang surut dan juga data nilai dan cover data. Kemudian selanjutnya adalah model simulasi banjir yang dibagi menjadi 3. Model simulasi banjir pada jam ke-12, model simulasi banjir pada jam ke-24, dan juga model simulasi banjir maksimum. Model simulasi banjir pada jam ke-12 dikarenakan pada jam tersebut sedang terjadi hujan dengan intensitas tertinggi. Pada permulaan banjir pada jam ke-24 dikarenakan pada jam tersebut hujan sudah terhenti atau sesaat setelah hujan terhenti. Dan model simulasi banjir maksimum dikarenakan untuk melihat area banjir maksimum di setiap lokasi meskipun tidak terjadi pada jam yang bersamaan. Nah, berikut merupakan hasil model simulasi banjirnya. Memiliki perbedaan hasil luasan pada masing-masing permodelan atau model simulasi banjir. Luas area banjir cenderung fluktuatif pada jam ke-12 seluas 103,95 hektar dan turun pada jam ke-24 menjadi 84,05 hektar dengan total maksimum yaitu 160,11 hektar untuk banjirnya. Wow, untuk luas kedalaman sendiri itu ada yang cenderung menyusut, ada juga yang cenderung meningkat seiring waktu. Kemudian laju peningkatan kedalaman banjir terbagi menjadi 4. Yang pertama, kedalaman banjir fluktuatif. Yang kedua, kedalaman banjir fluktuatif, lalu cenderung meningkat. Yang ketiga adalah kedalaman banjir fluktuatif, lalu cenderung meningkat, namun di akhir menurun sedikit. Dan yang keempat adalah kedalaman banjir cenderung meningkat. Nah, selanjutnya adalah validasi model banjir untuk mengetahui seberapa tingkat akurasi dari model simulasi banjir yang telah dilakukan. Berdasarkan metode confusion metric dengan 4 nilai, yaitu false positif, true negatif, dan juga false negatif berdasarkan nilai pixel dari raster. Kemudian berikut merupakan rumus akurasinya, maka didapatkan tingkat akurasi pada model simulasi banjir sebesar 57% atau tingkat akurasi yang sudah cukup akurat. Nah, selanjutnya pada tujuan penelitian ketiga yaitu untuk mengetahui dampak spasial dari permodelan banjir pada kawasan permukiman informal. Berikut merupakan peta hasil intersek antara permodelan banjir dan kawasan permukiman informal. Dan berikut merupakan hasilnya. Nah, peta dampak permodelan banjir pada kawasan permukiman informal berdasarkan kedalaman banjir yang terbagi menjadi 4, yaitu 10-30 cm, 31-70 cm, 71-150 cm, dan 151-467 cm. Terlihat pada tabel berikut semua dan juga peta berikut, semua area kawasan permukiman informal tergenang permodelan banjir, tetapi memiliki kedalaman banjir yang berbeda pada setiap area. Banjir dengan kedalaman 10-30 cm menggenangi semua area kawasan permukiman informal. 31-70 cm hanya menggenangi 46 area, 71-150 cm menggenangi 24 area, dan banjir dengan kedalaman 151-467 cm hanya menggenangi 6 area. Luas kawasan informal yang tergenang banjir sebesar 36,76% dari total luas kawasan informal secara keseluruhan. Nah, pada penutup terdapat kesimpulan yang telah berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pada tujuan penelitian pertama adalah kawasan banjir yang pernah terjadi dalam 5 tahun terakhir terdapat pada 74 area di seluruh kelurahan. Yang kedua yaitu terdapat 8 jenis tutupan lahan. Yang ketiga, model elevasi digital berada pada rentang 0 hingga 20 meter di atas permukaan laut. Yang keempat adalah wilayah penelitian berada di curah hujan kawasan stasiun Potere dengan curah hujan maksimum sebesar 219 mm pada bulan Desember 2021. Dan yang terakhir adalah kawasan informal tersebar di 56 area pada 18 dari 20 kelurahan di wilayah penelitian. 53 area bertipologi backstage dan 3 lainnya bertipologi waterfront. Kemudian pertanyaan penelitian kedua memiliki kesimpulan yang pertama, model simulasi banjir menggunakan permodelan banjir dengan skenario yang menggunakan parameter curah hujan, pasang surut air laut, dan data tutupan laut. Luas model simulasi banjir cenderung fluktuatif. Luas banjir pada permodelan banjir jam ke-12 sebesar 103,95 hektar. Kemudian turun pada permodelan banjir jam ke-24 menjadi 84,005 hektar. Kemudian luas banjir maksimum sebesar 160,11 hektar. Kemudian laju peningkatan kedalaman banjir terbagi menjadi 4 jenis, antara lain yaitu kedalaman banjir fluktuatif lalu cenderung meningkat, fluktuatif lalu cenderung meningkat namun di akhir sedikit menurun, dan terakhir adalah kedalaman banjir cenderung meningkat. Dan nilai akurasi model banjir sebesar 57% yang menunjukkan bahwasanya model banjir cukup akurat. Kemudian
Untuk pertanyaan ketiga, yaitu yang pertama, kesimpulannya permulaan banjir menggenangi semua area kawasan permukaan informal dengan luas banjir yang berbeda-beda pada setiap areanya. Yang kedua adalah luas penularan banjir maksimum pada kawasan permukaan informal, yaitu sebesar 53.050.050 meter persegi, di mana itu merupakan 36,76% dari total luas wilayah kawasan informal. Terima kasih, berikut pengumuman presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih banyak. Mohon selanjutnya diserahkan kepada ketua sidang. Terima kasih.